Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Itu yang video kali ini. Semoga ada hikmahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini menemukan sebuah artikel tentang kritik terhadap nasab, ya, nasab atau yang membanggakan nasab. Mau itu yang membanggakan nasab habaib, sayyid atau syarif atau siapapun dari kalangan manapun, gitu kan, tidak terkecuali siapapun yang membanggakan nasab leluhurnya itu dikritik oleh seorang sayyid, seorang habib, namanya Habib Utsman bin Affan. Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, yang beliau adalah seorang mufti Batavia waktu itu, ya, ketika zaman Belanda. Saya menemukannya sebuah artikel yang sangat bagus. Di sini menemukannya nih di artikel ini. Namanya NU Online. Silakan kalian baca selengkapnya. Saya akan menyingkatkan, akan sesingkat-singkatnya membacakan bagaimana kritikan Sayyid Utsman kepada orang-orang yang membanggakan nasabnya. Gitu kan. Di sini Sayyid Utsman bin Abdullah bin Yahya, dikenal dengan Sayyid Utsman Batavia, mengkritik bagi siapa saja yang menjadikan nasab sebagai instrumen kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasab memang menjadi suatu standar kemuliaan dalam ajaran Islam. Namun, nasab bukan menjadi patokan seseorang terbebas dari dosa. Prinsip utama dalam keberagamaan seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Sayyid Utsman juga mengomentari para oknum yang menipu, oknum yang membuat semacam itu, gitu kan, yang memprovokasi, yang apa, gitu kan, yang mengajak orang untuk gimana, gitu, melalui faktor kenasabannya. Nah, komentar Sayyid Utsman ditunjukkan salah satunya melalui kitab yang berjudul Bunnatul Jalis wal Ghahwatul Anis. Pada kalian itu, Sayyid Utsman mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama terkait larangan seseorang yang sombong dalam nasab. Di antaranya Quran surah Al-Mu'minun ayat 101 dan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Pada ayat pertama, menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalain, ketika tiupan malaikat Israfil atau sangkakala yang pertama atau kedua, tiada lagi pertalian nasab yang dapat mereka bangga-banggakan. Lihat ini. Tidak pula mereka saling bertanya tentang pernasaban tersebut, disebabkan kengerian yang menyibukkan diri mereka pada hari kiamat itu. Sedangkan pada ayat kedua, Sayyid Utsman menjelaskan bahwa tatkala ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para suku Quraisy dan meminta mereka untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dari api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Fatimah binta Muhammad, Ya Sofiyah binta Abdul Muthalib, Ya Bani Abdul Muthalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Kesananya ada lagi, panjang ya. Artinya, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari siksa Allah. Hanya saja kalian memiliki rahim atau kerabat yang aku akan terus terjalin silaturahminya di dunia. Tidak hanya itu, Sayyid Utsman bahkan mengkritik para ahlul bait, para dzurriyyah yang merasa aman dengan kefasikan sebab berpegang pada kesolehan bapaknya, kesolehan leluhurnya. Jadi selalu membanggakan leluhurnya doang, nenek moyangnya dibanggakan, tapi dianya tidak seperti atau tidak mencontoh datuknya, tidak mencontoh nenek moyangnya atau leluhurnya, gitu kan. Hal ini Sayyid Utsman mengutip ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Tapi ini panjang sekali, kita langsung ke artinya saja. Imam Al-Ghazali berkata,
Boleh jadi mereka yang menyandarkan harapan dengan berpegang pada kesolehan dan ketinggian derajat bapak-bapak mereka, seperti tertipunya sebagian atau oknum-oknum Alawiyin atau Alawiyah atau keturunan Alawiyah dengan nasab mereka, tapi bertentangan dengan perilaku bapak-bapak mereka dalam ketakutan, ketakwaan dan kewaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menduga bahwa mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bapak-bapak mereka. Ya, orang bapaknya alim ini ngaku-ngaku bisa kadang melebihi bapak-bapaknya, gitu kan. Jadi kesombongan yang ditimbulkan seperti itu, teman-teman semua. Padahal, kita lanjutkan, padahal bapak-bapak mereka dengan derajat kewaraan dan ketakwaan yang tinggi tetap merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka dengan perilaku yang amat keji dan fasik tetap merasa aman. Boleh jadi hal tersebut adalah puncak tipuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Utsman bin Yahya dalam kitab Bunnatul Jalis wal Ghahwatul Anis, yang dikutip daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terus bagaimana katanya menasihati Ahlul Bait yang menyimpang adalah bentuk mahabbah, kata beliau. Bagaimana mewujudkan kecintaan? Apakah dengan bentuk mentaati semua perilaku para Ahlul Bait, termasuk perihal maksiat? Pembahasan ini jika tidak difahami secara komprehensif maka akan terjebak dalam fanatisme kesukuan. Sayyid Utsman menyadari hal tersebut dan tidak membatasi masalah ini dalam proses atau persoalan cinta saja, atau bahkan mewujudkan cinta itu dengan ketaatan secara absolut. Sebab salah satu cara mencintai Ahlul Bait adalah menunjukkan sikap hormat dan akhlak kepada mereka. Sedangkan salah satu cara melaksanakan rasa hormat kepada Ahlul Bait adalah membimbing mereka ke jalan yang benar. Menurut Sayyid Utsman, jika seorang Ahlul Bait itu jahil atau melanggar syariat, maka tidak harus diikuti kelakuannya tersebut. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai membencinya atau membenci pada pribadi mereka. Emang kita tidak boleh membenci siapapun, mau di kalangan Ahlul Bait, mau di kalangan orang biasa yang ajami seperti kita, sama, tidak boleh saling membenci. Justru wajib bagi umat Islam untuk memberi nasihat padanya supaya ia menuntut ilmu dan mengikuti perilaku para nenek moyangnya. Iya, betul, harus dibimbing, diberikan nasihat agar tidak salah kaprah. Kemarin ada yang ngobrol, ada yang ngomong bukan atau Habib atau bukan, bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang alim. Itu saya merasa sakit di situ ya, karena seolah-olah menghinakan para kiai-kiai, para ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Kemudian Sayyid Utsman berkata, man afdalal mawaddah li ahlil bait. Panjang, kita langsung artinya saja. Di antara bentuk kecintaan kepada ahlul bait, bagaimana atau sebagaimana yang disenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membimbing mereka kepada jalan taat kepada Allah dan tinggalkan maksiat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dalam karyanya Tazkiratul Mukminin, gitu kan. Kemudian bahkan kata Sayyid Utsman menegaskan bahwa dengan memberi nasihat kepada para Ahlul Bait, dengan memberi nasihat kepada Ahlul Bait itu lebih besar manfaatnya dan suatu hal yang sangat disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Sayyid Utsman menukil pendapat seorang ulama dalam kitab Ad-Durarun Naqiyah. Kita artinya saja. Bentuk manfaat paling besar dan paling mulia kepada Ahlul Bait itu adalah menolong mereka dalam menuntut syariat dan mengikuti
kelakuan kakek-kakeknya atau datuknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang menolong dan membimbing mereka atas hal tersebut, maka sungguh ia telah membuat budi yang amat besar kepada Rasulullah SAW, yang menyebabkan ia mendapat syafaat di hari kiamat. Itu kata Habib Utsman bin Yahya atau Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya itu, Masya Allah, banyak sekali karya-karyanya yang mungkin banyak dikaji ya di berbagai kalangan, khususnya di daerah DKI Jakarta gitu kan, banyak dikaji. Di antaranya Aqdul Iman, ada ya karyanya Sayyid Utsman bin Yahya, tapi saya belum pernah baca ya, saya belum tahu gitu. Saya biasa baca kitabnya Safinah, Tijan, apalagi ya Maraqul Ubudiyah gitu kan, apalagi ya Ta'limul Muta'alim dan sebagainya. Saya belum pernah baca itu ya, tapi insya Allah suatu saat insya Allah saya akan baca. Saya karena ingin punya ilmu, gitu kan. Semoga kita mendapat syafaat, barokahnya daripada guru-guru kita, daripada habaib, daripada ulama, daripada kiai, daripada ustadz. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi kita menasihati atau mengkritik ahlul bait, atau menasihati, membimbing, memberikan wejangan kepada mereka, itu sebuah ibadah. Itu yang disenangi oleh Rasulullah SAW, kata Sayyid Utsman bin Abdullah bin Yahya. Seperti itu teman-teman semua ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.